Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengambil manfaat darinya. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-75 yang masih dalam bab yakin dan tawakal. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu telah Allah takdirkan, kemudian kita bertawakal menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian tidak berarti kita berlepas diri dari yang namanya usaha. Karena yang namanya tawakal itu bukan menyerahkan kemudian tanpa usaha, yaitu ketika kita mau menyerahkan itu dengan sudah kita melakukan usaha, kita sudah berdoa, kemudian nanti dengan doa dan usaha kita yakin bahwa Allah nanti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-75 berkaitan dengan salah satu doa yang selalu Rasulullah SAW ucapkan berkaitan dengan ketakwaan. An Abi Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu. Allahumma a'udzu bi izzatika la ilaha illa anta an tudhillani antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamut. Muttafaqun alaih wa hadza lafdzul Muslim wa khatasarahul Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan doa itu yang artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya hanya kepadamu lah aku berserah diri, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku kembali, yakni bertobat, dan hanya karenamu aku berjuang melawan musuh-musuhmu, berbantah-bantah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, kemuliaanmu, kepada kemuliaanmu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon supaya Engkau tidak menyesatkan aku. Engkau zat yang maha hidup yang tidak akan mati, dan sedangkan jin dan manusia akan mati. Ini adalah doa yang selalu, ya, menurut Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah itu selalu mengucapkan doa ini. Kemudian karena selalu, maka ini berarti ini adalah sesuatu yang penting. Maka mari ya kita mengkaji apa yang ada di dalamnya ini. Pertama yang
diucapkan Rasulullah SAW adalah Allahumma laka aslamtu. Jadi di sini ada tata bahasa yang menunjukkan kekhususan dari makna ini. Bisa juga aslamtu lagi, ya, tetap aku berserah diri kepadamu. Tetapi pada doa ini kepadamu didahulukan. Allahumma laka aslamtu. Ya, jadi hanya kepadamu aku berserah diri. Ya, Islam ya itu damai boleh ya, tetapi pengertian dalam doa ini Islam itu adalah menyerahkan diri. Ya, jadi kita menyerahkan diri ini kemudian perkataan laka aslamtu mendahulukan kata laka, menunjukkan hanya kepadamu, itu ada makna kekhususan bahwa hanya kepadamu, tidak kepada yang lain. Ya, hanya kepadamu aku menyerahkan segala urusanku ini. Ya, hanya kepadamu aku menyerahkan diriku. Jadi kita kepada Allah itu menyerahkan segala sesuatunya itu. Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu itu telah menentukan ketentuan-ketentuannya dan berkuasa atas segala sesuatu. Maka ketika kita sudah berusaha, ya, sudah berdoa, ya, sudah berpikir untuk melakukan hal-hal yang misalnya kita berniaga, kita sebab-sebab keuntungan sudah kita usahakan, ya. Kemudian kita juga sudah berusaha, kemudian kita sudah berbuat, berdoa, kemudian menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Itulah bentuk tawakal kita. Ya, jadi ada satu makna khusus dari penggunaan kata laka di awal itu, ya. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, ya. Nah, jadi kita menyerahkan segala urusan aturan-aturan ini kepada Allah, menyerahkan segala urusan, baik untuk urusan dunia ataupun juga untuk urusan akhirat. Hanya kepada Allah, ya, kita menyerahkan urusannya. Kemudian kita menaati, ya, menaati syariat-syariatnya, menaati bagaimana syariat menuntun kita, syariat Allah dan Rasulnya menuntun kita untuk berbuat, untuk dalam kegiatan-kegiatan kita. Ya, maka kita menyerahkan. Allah dan Rasulnya telah menentukan ketentuannya seperti ini. Padahal kalau menurut pikiran saya kudune seperti ini. Nah, kita mau bertawakal kepada siapa? Kepada pikiran kita atau kepada yang telah Allah syariatkan, ya. Maka bagi seorang yang beriman, kita menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah. Allah menyuruh ke seperti ini, berarti ada kebaikan di dalamnya, ya. Jadi segala sesuatu itu kita kembalikan bagaimana Allah dan Rasulnya telah menentukan syariatnya. Maka kita menyerahkan segala urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Syariatnya seperti ini, yaudah kita mengikuti saja. Ya, jadi ada ketundukan, ya, ketundukan terhadap ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka ini perwujudan dari Allahumma laka aslamtu. Jadi kita menyerahkan segala sesuatunya berdasarkan syariat-syariatnya yang telah Allah tuntunkan lewat kitabnya Al-Quran maupun Rasulullah lewat sunnah-sunnahnya. Maka kita sering sekali berpikiran, ya, bahwa dengan keadaan seperti ini kudune kita akan mendapatkan seperti ini. Tetapi kenapa Allah menakdirkan yang seperti ini? Ya, kita sering, ya, ba'da sholat itu ada zikir, salah satu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yang fa'udzal jati minkal jatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat
mencegah apa yang engkau berikan, ya. Kalau Allah mau memberi, ya tidak ada yang bisa mencegah. Jadi ketika kita sudah menentukan melakukan sesuatu sesuai aturan Allah, maka kemudian kita berharap agar kita mendapatkan sesuatu dari Allah, ya. Ketika Allah mau memberi, tidak ada yang bisa mencegah. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau cegah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang engkau berikan. Ketika Allah mau mencegah, tidak ada yang bisa memberi, dan juga ketika Allah mau memberi, tidak ada yang bisa mencegah. Wala yang fa'udal jadi mingkal jadu, dan tidak ada yang bisa memberi manfaat terhadap orang yang memiliki sesuatu tanpa izin darinya, ya. Tidak bisa orang menolak ketentuan-ketentuannya. Jadi meskipun kita memiliki harta benda, ya, harta benda itu bisa jadi tidak bermanfaat, ya, kecuali karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita mengusahakan segala sesuatu yang kita lakukan itu kita sesuaikan dengan syariat-syariatnya. Kita memasrahkan semua urusan itu kepada Allah. Tidak ada orang yang bisa mencegah terhadap Allah yang mau berikan, ya. Kalau Allah mau memberi harta, tidak ada yang bisa mencegah, ya. Kalau Allah tidak akan memberi, maka tidak ada yang kemudian bisa memberi selain karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang mau misalnya berobat, tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali karena ketentuan Allah, ya. Berobat kemanapun saja, kalau Allah tidak menakdirkan sembuh, ya tidak akan sembuh. Sebaliknya, ya, ketika Allah sudah memberikan sembuh, ya, kadang dengan obat yang sepele saja, ya, sepele saja, misalnya dengan apa yang ada di sekitarnya, dengan syariat-syariatnya, misalnya hanya dengan puasa saja, ternyata Allah memberikan kesembuhan, ya. Jadi kita beriman kepada Allah, segala sesuatu itu Allah yang menakdirkan, memberikan kebaikan kepada seseorang, maka kita harus menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Allahumma laka assalamtu, ya. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyerahkan segala urusanku. Maka keyakinan ini tidak akan membuat orang kecewa. Keyakinan bahwa segala sesuatu itu telah Allah tentukan, ya. Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita untuk urusan dunia kita, untuk urusan akhirat kita, untuk diri kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan keadaan yang seperti ini, Allah telah menentukan kebaikan. Maka ketika kita menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Allah, maka tidak ada rasa kecewa, tidak akan menimbulkan kekecewaan pada orang yang memiliki keyakinan seperti ini. Nah, agar kita bisa memiliki keyakinan ini, selain kita terus belajar, kita juga harus berdoa. Salah satu doa yang selalu Rasulullah SAW ucapkan dalam doanya adalah doa ini. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku berserah diri. Wa bika amantu, dan kepadamu lah juga aku beriman. Ya, keyakinan, ya, keimanan itu adalah meliputi keyakinan tentang apa yang telah Allah tentukan. Jadi iman itu ya membenarkan, sodako yusodiku, membenarkan, kemudian menetapkan, ya, kemudian menetapkan. Jadi keimanan kita itu betul yakin bahwa Allah telah menentukan segala sesuatunya, dan kita beriman, ya, kita beriman kepada Allah Maha berkuasa. Kita beriman pada takdir Allah, bahwa Allah telah menentukan segala sesuatunya. Kita beriman bahwa Allah itu Ar-Razzaq, ya, Allah itu Maha pemberi rezeki. Segala sesuatu yang ada pada sifat kemuliaan Allah itu kita mengimani, ya. Maka ini adalah
keyakinan di dalam hati. Dan keyakinan itu sebagaimana tubuh itu perlu nutrisi. Kalau tubuh perlu nutrisi berupa makanan, minuman, ya, kemudian darah perlu oksigen dan seterusnya. Itu selalu, ya, di dalam setiap saat kita selalu memberikan nutrisi untuk tubuh kita. Nah, demikian juga keyakinan di dalam rohani kita. Itu kita juga butuh nutrisi keimanan kita. Nah, bagaimana kemudian kita memberikan makanan untuk keimanan kita? Yaitu dengan menambah ilmu, menambah amal, ya, sehingga nanti keyakinan kita, ya, akan bertambah. Dengan keyakinan yang bertambah itu kemudian kita akan semakin diangkat derajatnya. Maka kita selain kemudian kita berusaha, kita juga berdoa, wa bika amantu, dan kepadamulah aku beriman. Jadi ini beriman ini merupakan keyakinan di dalam hati yang harus selalu kita pupuk. Keimanan itu meliputi segala sesuatu, baik qaulun wa amalun, baik dari perkataan maupun perbuatan. Perkataan apa? Perkataan dalam hati, yaitu keyakinan yang tumbuh dari keyakinan. Kemudian perkataan dengan lisan, yaitu pembicaraan kita itu juga pembicaraan tentang keimanan, maupun juga amalun, perbuatan dengan seluruh anggota badan kita. Nah, keimanan yang sempurna itu meliputi keyakinan di dalam hati, perkataan dengan lisan, dan juga perbuatan dengan amal gerakan tubuh kita. Itu harus dibalut dengan keimanan. Orang mengaku beriman tetapi ucapannya bukan ucapan-ucapan orang-orang beriman, nah, ya, atau kemudian perbuatannya tidak menunjukkan orang beriman. Dia mengaku beriman tetapi perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia orang yang beriman. Nah, ini sesuatu yang belum pas. Maka keimanan kita harus kita pupuk dengan cara bagaimana? Yang ada di dalam hati kita, tetapkan keimanan kita. Kemudian ucapan kita juga ucapan orang-orang yang beriman. Kemudian perbuatan kita juga menunjukkan bahwa kita adalah perbuatan orang yang beriman. Ya, jadi harus kita tentukan keimanan kita ini terus kita pupuk. Ingat bahwa iman itu amalnya, ya, cabangnya itu banyak sekali. 60 atau 70 cabang keimanan, ya, ada 60 atau 70 lebih cabang keimanan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, al imanu bid'un wasab'una au bid'una wasittuna, ya, su'batun, bahwa dari Rasulullah beliau bersabda bahwa sesungguhnya iman itu 70 cabang atau lebih, atau 60 cabang lebih, ya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, ya, tidak ada ilah kecuali Allah. Ini tentang perkataan, ya. Wa dzanaha imatatul adza anit thoriq, dan yang paling ringan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan duri atau ada batu, ya. Nek duri, nek wong sekarang tidak begitu berpengaruh karena semua biasa beralas kaki, ya, tapi bagaimana dengan batu, marai nyandungi, marai meleseti, gitu. Orang berkendaraan, mungkin mobil ada batu kecil enggak begitu berpengaruh, tetapi bagi motor kadang griel gitu bisa oleng, bisa jatuh, ya. Maka cabang keimanan yang paling ringan itu adalah itu menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Wal haya'u
syu'batum minal iman, dan malu itu adalah bagian dari iman. Jadi rasa malu itu ada di dalam hati. Jadi hadis ini sudah menunjukkan ada 3 dimensi keimanan itu, baik yang ada di hati itu diwakili oleh malu tadi, atau diwakili dengan perkataan ya, lisan, yaitu qaulun la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah ya. Tentu saja bukan sekedar ucapan di mulut, tetapi ini benar-benar satu keyakinan yang tumbuh dari hati, yang menjarem ya, merasuk di dalam hati, kemudian keluarnya itu memang la ilaha illallah ya. Ini adalah ucapan ya, kemudian menyingkirkan dulunya adalah perbuatan. Jadi sudah meliputi dari ketiga dimensi keimanan, yaitu dari sisi hati, dari sisi perbuatan, maupun juga dari sisi amal perbuatan ya, perkataan ya. Jadi perkataan, amal perbuatan, maupun dari sisi hati. Jadi cabang keimanan itu komplit seperti itu. Maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita bersalah satu doanya yaitu wa bika amantu, dan hanya kepadamulah aku beriman. Kemudian wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamulah aku bertawakal. Nah ini, jadi hasil dari yakin itu adalah tawakal. Ya sudah kita bahas pada pertemuan beberapa waktu yang lalu, bahwa ketika kita yakin bahwa Allah yang maha berkuasa, Allah yang telah menentukan segala sesuatu, Allah yang memilihkan yang terbaik untuk kita, maka kita bertawakal. Ya udah, kita menjalankan sesuai syariatnya, kemudian kita bertawakal. Itu sudah, nanti ketika kita sudah mengusahakan seluruhnya, kita kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal. Nah, bertawakal ini dilakukan terus menerus, tidak kemudian bahasan wis keri wae wis tawakal pada Allah. Ketika kita bekerjanya tidak tawakal. Ya, ketika bekerja kita juga bertawakal. Jangan kok nek wis rampung bekerja baru tawakal. Ketika bekerja itu kita juga tetap bertawakal. Bahkan sebelum bekerja, sebelum melakukan sesuatu itu ketika kita bertawakal ya. Jadi mulai dari niatnya itu sudah kita sesuaikan dengan Allah dan Rasulnya, bagaimana cara menuntun niat ya. Kita yakin bahwa yang telah Allah tentukan itu adalah sesuatu yang paling baik ya, maka kita serahkan segala urusannya kepada Allah. Maka kita ketika sudah berniat sesuai dengan syariatnya, ya kita tawakal pada Allah. Jadi mulai dari niat kita wis tawakal. Bukan tawakalnya kena wis keri dewe, tetapi tawakal itu terus-menerus mulai dari awal ketika melakukan sesuatu maupun sampai akhir. Nah, sampai akhir sudah habis ya, kita serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah nanti akan menakdirkan untuk kita ya. Maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ya kita senantiasa meletakkan tawakal kita kepada Allah ini pada segala apa yang kita lakukan ya. Jadi kita mau berangkat sholat subuh, ya kita bertawakal saja, bismillah ya. Kemudian segala sesuatunya itu telah Allah tentukan, maka tidak usah berpikiran wah kene apa senengane mangkat yahin iki ndak orangan, wis kita tawakal saja pada Allah, karena memang subuhnya kita itu jam 4 nggih. Jam 4 lebih berapa? Lebih 20 menit. Ya isi peteng ya. Ya itu ya udah berangkat saja, enggak peduli kemudian dengan gelapnya malam, yes. Enggak apa-apa lah, kita tawakal saja pada Allah, kemudian kita berangkat. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengan kepemilikan kita itu kadang
wis merasa ayem. Wah, wis ayem wis nggembol duit. Nah, lupa bahwa tawakal kita itu bukan pada uang. Tawakal kita harus pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tak wah nek ayem nek wis HP-ne wis ora keri, wis ana paketane. Dompete ora keri, nek wis wah wis ayem banget. Nah, rumangsane begitu. Tidak, ya kita jangan melupakan Allah dalam hal ini. Ya, dalam segala sesuatu kita jangan melupakan Allah. Benar ya. Jadi Allah itu harus kita nomor satukan. Pokoknya ketika kita sudah berilah, ya sudah menyerahkan segala sesuatunya pada Allah, maka ayem insya Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Nah, bentuk seperti inilah yang kemudian nanti harus kita usahakan sampai ke sana. Ya, sebagaimana cerita para sahabat itu loh. Ya, bagaimana kemudian aku infakkan ya, sahabat akan mengatakan ketika awal-awal perjuangan Islam, aku infakkan separuh hartaku untuk Islam. Kan isi ono separuh untuk keluargaku, nah, untuk diriku dan keluargaku. Nah, kemudian sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq insyaallah itu aku serahkan semuanya untuk Islam ya, untuk berjuanglah. Lalu untuk keluargamu kamu tinggalkan apa? Aku tinggalkan Allah. Nah, saking tawakalnya. Nah, bukan kemudian ketika meninggalkan kemudian tidak tetap bekerja, atau ya sudah juga ya tetap bekerja. Karena memang sunatullahnya untuk mendapatkan rezeki itu kan bekerja. Sebagaimana burung, dia tawakal betul, tidak punya pikiran arah nyimpeni. Nah, tetapi dia tetap bekerja, tetap keluar, tetap mencari agar tetap dapat makanan. Ya, nah Abu Bakar kabeh tak neke, nah untuk Islam. Nah untuk keluargamu kamu tinggalkan apa? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian ternyata tidak kemudian tidak bekerja, tetap saja bekerja, berdagang dan sebagainya. Nah berbeda dengan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ya di dalam Al-Quran itu dikisahkan kalau ya saya telah memiliki umat, ya saya telah memiliki segalanya dengan keilmuan saya, maka tidak perlu lagi aku harus tunduk kepada sesuatu yang lain, ya. Sehingga disinggung di dalam Al-Quran, kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu stagna inna ila rabbika ruj'a, ya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas ketika melihat dirinya serba berkecukupan. Nah, wah wis dompete wis ora keri, isine wis akeh, ya. ATM-e ya isih ana nang jerone, gampang, ya. Kemudian paketane HP ya isih cukup, ya, arah menggunakan aplikasi apa bisa, ya, untuk pencairan finansial juga oke, hubungan kemana-mana bisa, ya, merasa cukup dengan itu, ya, tidak lagi bergantung pada Allah, maka itu adalah sesuatu yang kurang pas. Tetap harus bergantung pada Allah. Kita bertawakalnya kita itu harus kepada Allah, bukan kemudian kita melupakan Allah, ya. Tetap doa ketika kita mau keluar rumah, wis bener dompete pokoknya dimek, apa dompete wis ana, ya, gagapi sing dhuwur, oh iya HP ini ora keri, ya, tetap bismillahi tawakkaltu ala Allah, ya Allah aku bertawakal kepadamu. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Engkau, ya. Jadi wala yang fa'udzal jati minkal jatuh, tidak ada manfaat orang yang memiliki tanpa kemudian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi uang apapun, ya, berapapun, kesehatan seperti apapun, ya, itu tidak akan berguna kecuali Allah telah menentukan bahwa itu nanti bisa digunakan. Ya, maka kita jangan melupakan tentang Allah. Ya,
wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu lah ya aku bertawakal. Kemudian dilanjutkan wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah aku kembali. Maksudnya adalah kepadamu lah aku bertaubat ya. Jadi ketika kita sudah menyatakan keimanan kita, kemudian kita menyatakan tentang keislaman kita, kemudian kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Kepadamu saja aku bertaubat ya. Kita setiap pagi sore kita mengucapkan sayyidul istighfar, itu di antaranya ada faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka ampunilah aku ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya. Maka kita biasakan untuk selalu bertaubat kepada Allah, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi ya. Karena memang manusia itu tempatnya lupa dan salah ya. Kadang kita berusaha untuk benar, tetapi karena memang sifat manusia itu ya berbenturan sedikit-sedikit, akhirnya kita jatuh ke hal yang salah ya. Maune tidak berdosa, tetapi yang namanya pintu peluang dosa itu di mana saja itu seono. Akhirnya dengan ketidaksengajaan kita terjerumus ke dalam dosa, entah itu seberapa kadar dosanya, tetapi untuk selalu kita beristighfar kepada Allah ya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni ya dosa-dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu lah aku kembali, maka aku juga bertaubat kepadamu. Wa bika khosamtu, dan hanya karena pertolonganmu lah ya Allah aku berbantah, berdebat ya, berdebat atau kemudian berseteru ya. Kita dengan pertolongan Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, kadang orang lain tidak berkenan, akhirnya harus mempertahankan pendapat kita. Nah, maka kita ketika dalam jalur yang benar, kita berdoa kepada Allah ya, wa ilaika anabtu wa bika khosamtu, dan denganmu ya, dengan pertolonganmu lah aku berbantah, aku berdebat, aku melawan musuh-musuhmu. Kemudian dilanjutkan dengan doa, Allahumma a'udzu biizzatika, ya Allah dengan aku berlindung dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta, sesungguhnya tidak ada ilah kecuali engkau, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Antudillani, semoga engkau tidak menyesatkan aku. Antal hayyu alladzi la yamutu, engkau adalah yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutu, dan sesungguhnya jin dan manusia itu pasti akan mati. Nah, kalau kita itu punya dekengan manusia akan mati ya. Mungkin kita dulu ketika masih punya andalan kita, ayah kita, sekarang wis dadi ayah atau wis dadi kakek. Dulu ketika kita masih anak itu kan dekengannya ayah gitu. Akhirnya kan ayah juga semakin tua, kita juga ikut. Akhirnya ayah sudah nggak ada, akhirnya kita harus berusaha sendiri tanpa ayah. Nah, orang juga ada yang kemudian berdekengan makhluk yang lain di luar. Orang yang beriman itu punya dekengan-dekengan ya, punya jin-jin. Tetapi yang namanya jin itu juga akan mati meskipun umurnya lebih panjang dari manusia ya. Para dukun-dukun itu punya dekengan-dekengannya jin ya, punya penjaga-penjaganya jin, tapi jin juga akan mati.
al insu wal jinnu yamut, sesungguhnya jin dan manusia itu juga akan mati, tetapi engkau la yamutu, engkau itu tidak akan pernah mati. Maka kita berlindung, tawakal kita itu, berlindung kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu alladzi la tamutuna, bahwa sesungguhnya engkau itu tidak akan pernah mati, ya, alladzi, ya, al hayyu alladzi la yamutuna, bahwa engkau itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Sementara al insu wal jinnu yamut, ya, bahwa jin dan manusia itu, manusia dan jin itu akan mati. Maka kita bertawakal kepada Allah, ya, kita minta perlindungan itu, semoga selalu minta perlindungan kepada Allah. Dan salah satu doa di sini adalah antudillani, ya, jangan engkau sesatkan aku. Ya, kita di dalam kehidupan kita itu selalu ada dua jalan, yaitu jalan kebenaran maupun jalan kedzaliman. Ya, kita bisa jalan kesesatan dan kebenaran itu selalu beriring. Ya, selalu beriring. Ada di sini jalan kebenaran, maka kita ikuti. Kalau ini ada jalan kesesatan, jangan kita ikuti. Nah, agar kita bisa menentukan itu, diantaranya dengan doa itu, antudhillani, jangan engkau sesatkan aku. Nah, mengapa? Mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang telah engkau sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk, tetapi barang siapa yang telah engkau berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, sesungguhnya tunjukilah aku jalan yang lurus. Ya, antudhillani, jangan engkau sesatkan aku. Ya, maka mari kita di dalam doa-doa kita juga ucapkan doa ini, ya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu. Allahumma a'udzu biizzatika la ilaha illa anta antudhillani antal hayyu alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutu alladzi la tamutu wal jinnu wal insi yamutu. Ya, jadi mari ya kita harus punya keyakinan bahwa Allah itu telah menentukan segala sesuatu, dan kita berprasangka baik kepada Allah bahwa segala sesuatu yang Allah tentukan untuk kita itu adalah sesuatu yang paling baik untuk kita. Ya, belum tentu ketika Allah memberikan sesuatu yang lebih dari sekarang keperluan kita ini, kemudian kita akan tetap istiqomah, ya. Tetapi dengan mungkin keterbatasan yang ada ini menjadikan kita tetap istiqomah, tetap bergantung kepada Allah. Maka kita berprasangka baik pada Allah. Maka raditu billahi robba, kita ridho bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Ridho bahwa segala sesuatu itu telah Allah tentukan untuk kita, dan kita yakin bahwa segala sesuatu yang telah ditentukan pada kita itu adalah sesuatu yang paling baik. Ya, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita, ya, menambah keyakinan kita kepada Allah, menambah tawakalnya kita kepada Allah, dan selanjutnya Allah akan memberikan kita derajat yang baik di hadapannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.